Sugeng dalu sedulur, balik maning maring jagat wayang kulit. Setelah sekian lama, akhirnya alhamdulillah dengan ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala, Mas Dalang Tuwuh dan rekan-rekan semuanya bisa berkumpul malam hari ini untuk membahas tokoh pewayangan. Balik maning ya lur, maring jagat wayang kulit. Dan selamat malam untuk pemirsa jagat wayang kulit dimanapun Anda berada, sehat selalu. Kalau bukanya malam, Kalau buka pagi, ya, pagi. selamat. Salam ayawene ya. Salam aja wene. Bener, salam aja wene. Pokoknya salam aja wene untuk pemirsa jagat wayang kulit. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Dan malam hari ini di sebelah kiri saya beliau Ki Tuwuh Permanajati sebagai narasumber untuk membedah tokoh pewayangan. Di sebelah Ki Dalang Tuwuh ada dalang muda juga, Mas Ki Sorowito, loh, Sorowito, Ki Wito, Suwito. Ki Suwito Vida. Sugeng dalu Mas Wito. Nggih. Sehat nggih? Alhamdulillah. Dan di sebelah kiri Mas Dalang Suwito Purbo Sasongko. Sampai Mas Rizal. Oh, Mas Rizal. Pantes nih. Nggih, sugeng dalu Mas Rizal. Sehat nggih? Senajan Taksi Timur masih muda tapi Mas Rizal ini senang dengan tokoh-tokoh pewayangan. Sehingga malam hari ini ikut berkumpul untuk ikut menyaksikan nanti apa yang mau disampaikan oleh Ki Dalang Tuwuh di tokoh pewayangan malam hari ini. Dan di sebelah kanan saya ada orang dari Ini cukup jauh ya. Ini cukup jauh, ini dari ujung kulon Sokaraja Muntuk di sekitar penjual getuk. Ini masih terah keluarga besar Haji Tohirin, cuma urutannya nggak berapa saya nggak tahu. Dan di sebelahnya lagi ada. Nggak usah. Oh, nggak usah diperkenalkan. Iya. Namanya dulu tadi. Oh, Dimas, Mas Dimas. Emang namanya Dimas ya? Iya. Dimas Tejo. Nggak pakai Dimas Tejo. Dimas Tejo di Wetan, ini di Kulon ya Dimas Teja. Monggo untuk selanjutnya Ki Dalang Tuwuh Permanajati untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya carane keresminan apa ya? Apa ya? Ya wes aja keresmian ya. Ya sing biasa banget. Karena apa namanya ya, kita kan ngobrol bukan kita mau mudah. Kayaknya terlalu pinter banget ya. Oh, oke, Ya, betul. kita kan namanya ini hanya sekedar mengulik sedikit pengetahuan tentang wayang dan mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di seantero Nusantara. Walaupun pengetahuan kami yang sedikit ini mungkin bisa menjadi sedikit pengetahuan dan tentunya tidak menutup ada masukan maupun apa sumber-sumber yang lain yang lebih konkret lagi. Karena yang namanya budaya atau seni pedalangan itu selalu berkembang dan versi gagrak itu disesuaikan dengan tempatnya. Gagrak Cirebonan, gagrak Banyumasan, Jogja, Solo, Jawa Timuran itu ada pergeseran cerita maupun sanggit itu sudah menjadi apa namanya tingkat kewajaran. Jadi bila mana nanti kami menyampaikan tidak sama dengan apa yang telah diketahui oleh teman-teman netizen semua ya mohon untuk maaf, dan bila mana ada masukan lain bisa diterangkan di kolom komentar. Jadi nanti kami pun ikut belajar, ada masukan bahwa ini seperti ini menurut di daerah kami seperti ini, nggak masalah. Jadi kami semakin tahu dan minimal kita akan membahas nama wayang, karena wayang ini sudah jarang sekali dibahas di anak muda sekarang. Padahal nantinya kalau kita keluar negeri yang ditanyakan kamu mana? Jawa. Indonesia. Apa? Batik, keris, wayang, gamelan. Salah satunya itu. Kalau kita kok tidak salah satunya, loh gimana? Kita nggak tahu wayang, nggak tahu gamelan, nggak tahu keris, nggak tahu batik. Terus apa yang kita ketahui? Kalau ngomong Indonesia, kamu drum, nggak mungkin. Gitar, nggak mungkin. Itu dari sana. Berarti secara tidak langsung wayang adalah aset budaya Oh kita. iya, itu dan itu sudah diakui oleh dunia bahwa wayang adalah warisan dunia UNESCO yang disahkan di tahun 2003. Romo Kiai Haji Mantur Sudarsono almarhum mendapatkan penghargaan UNESCO dari PBB. Jadi memang Luar itu biasa. tidak merupakan hal yang apa namanya mengada-ada, dan kita harus wajib untuk nguri-uri sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oh, begitu. Jadi secara tidak langsung untuk
malam hari ini atau ayawene barangkali nanti ada perbedaan masalah keterangan atau pembedaan wayang, itu hanya versi kita di sini, versi Ya, Mas Galang tuh. ini yang setahu kami Iya. gitu kan. Kita coba tadi sudah disebutkan Mas Wito adalah Manjenengan adalah togok di sini. Kemarin kita lebih ke Pak Sarawitanya, dan saat ini kita ke tokoh togoknya di sini. Ini adalah togok versi Banyumas. Kembali kami sampaikan versi Banyumas seperti ini untuk sedulur-sedulur yang ada di sana dan teman-teman. Bedanya di mana? Nah, ini kita harus sedikit membedah masalah wayang kulit ini ya. Togok di dalam seni wayang kulit. Kalau Banyumas ini mulutnya memang panjang ke depan, namun tidak mangap. Ini kan mingkem ya, mangapnya cuma di depan. Iya. Jadi lebih ke muncu gitu loh. Muncu. Jadi kayak kalau Gus Lam ngomong togok itu mesti sing moto. Kali dower ini sanes Mas. Bukan, kalau ndower itu bibir bawah lebih panjang daripada bibir atas. Itu ndower. Ini namanya mencucu. Mencucu itu bibir atas lebih panjang dan cenderung hidung dan bathuk kalah dawane, jadi mencucu. Tetapi berarti secara tidak langsung ini togok Banyumas atau yang lain tetap mulutnya Iya, ke depan mulutnya ya? sama. Cuman bedanya buka dan bedanya di apa namanya, diperlambangkan di dalam wayang kulit. Kalau Solo lebih mangap lagi, lebih lebar lagi. Kalau Tegal ke Ngulon lebih lebar lagi. Tuh. Iya, kayak Don Maning lebih lebar lagi. ya, karena versinya Mbah Entus almarhum juga, Mas Entus itu juga agak lebar ke sana karena Tegalan itu. Nah, kalau yang Solo lebar juga, lebih lebar dari ini, mangap. Dan kalau daerah Kulon, Cirebonan dan itu lain-lain lagi. Kalau ini Banyumas, togok Wijono Mantri. Nah, kalau di sini kenapa Wijono Mantri, itu dasarnya dari mana juga itu sudah kuno namanya itu. Padahal kalau yang di Wetan togok Tejo Mantri. Tejo Mantri. Kalau sini Wijono Mantri. Ini. Terus kadang itu ya, kalau togok yang khas Wetan itu Solo atau Jogja kan nggak pakai ini ya, kedu ya biasanya. Ya, sana cenderung apa namanya, polos, plontos, terus ada rambutnya sidik ini mburi. Nah, kalau punya Mas Entus malah apa bathuknya manyul ngarep. Bathuknya nyilik dletuk ngono kaya cunong, tapi cunong meleot kae. Nah, terus malah Mas Entus almarhum itu punya togok yang agak saru, dia ngligo busana dalam arti kene iki ndlondeng tekan kene iki radione tekan kene. Selain mulutnya, perbedaannya apa, Kang? Perbedaannya salah satunya adalah di apa namanya, ini tadi kedu yang ya. kalau di Wetan ini Terus pakaian mungkin ya. terus Rompi lebih ya. nunduk. Kalau yang Wetan togoknya lebih nunduk, ini kan lebih nengah. Terus nah, malah kadang yang tidak pakai apa namanya ini baju. Iya. Beda. Togok Wijono Mantri. Togok. Nah, ini ada beberapa versi togok. Kitab untuk menerangkan itu asal mula dari togok itu banyak sekali. Ada kitab-kitab Ramayoga, kitab Kondo, Purwokondo, Purwocarito, itu banyak. Jadi kita nggak perlu berdebat tentang mana yang benar karena semua ya sama, togok berasal dari kayangan gitu loh. Cuma ada versi yang mengatakan togok ini cangkang telur, anak sing mengatakan togok adalah putra pertama Sanghyang Tunggal, bukan merupakan cangkang, ya ada gitu. Jadi lebih, kalau Banyumasan lebih ke versi Purwakandanya yang terciptanya dari cangkang telur. Dari telur pecah jadi 3, cangkangnya dari togok, putih-putih dari semar, kuningnya dari Bathara Guru tawi Manik Maya. Maka ini lebih tua dari semar. Semar nyambutnya kakang togok. Karena ini cangkang. Cangkangnya Kalau semar di dalamnya cangkang ya. putih-putih nah, terus naik Manik Moyo utawa Bathara Guru ki kuninge, mulane darane Manik Moyo. Ini Tejo Mantri utawa Sanghyang Antogo dulunya. Sebelum jadi Togo. Antogo. Dewa di kayangan berarti Dewa, ya? karena putranya Sanghyang Tunggal. Dewa. Nah, setelah jadi 3 orang semua lelaki, Sanghyang Antogo, Sanghyang Ismoyo, Sanghyang Manik Moyo. Nah, Sanghyang Antogo itu tokoh gini, Marpe, terus
Ismoyo Semar, ketiga adalah Bathara Guru. Nah, terjadi sebuah peristiwa kalau Purwakanda ini ya, perebutan kekuasaan kepengin menjadi Ratu Ning Kayangan. Ini ada perlombaan diadakanlah sayembara sing sudah kaprah mengatakan nguntal gunung yang siapa yang bisa nguntal gunung dan bisa mengeluarkan lagi dia akan dijadikan ratu di Kayangan. Nah waktu itu yang barepe kan tokoh ini begitu nguntal ora iso tekan ngisor karena kini njebrak di situ. Mulai gitu. Ini mungkin ya cerita benar atau apa, yang penting ini otak-atik matok wong lambene doer. Lambene jebrak ya. Nah, ini jadi ora kuat. Yang kedua, Sang Hyang Ismoyo kuat nguntal ning ora iso ngetoke. Mulane akhirnya wetenge gede, bokonge gede ning jero gitu. Nah, kemudian Sang Hyang Manikmaya secara otomatis karena gunungnya ora iso ada yang mengatakan Sang Hyang Manikmaya punya akal, gunungnya diprail tembe iso dipangan. Pakai akal. Ada yang mengatakan juga dengan secara otomatis karena gunungnya wis diuntal Semar, akhirnya Manikmaya otomatis jadi ratu. Semar juga gagal, dinyatakan gagal kan tidak bisa mengeluarkan gunung ini. Nah, setelah itu kegagalan ini bukan hanya kegagalan, namun konon ini satu versi saja, saya nggak menyebut versi yang lain karena ben ora bingung. Nanti kalau lebih lengkap bisa dibuka-buka di media atau mungkin narasumber bahwa diturunkan, intinya ini diturunkan, dihukum dengan diturunkan ke bumi atau ke Marsapade ini. Togog jadi pamong Asura, kalau Semar jadi Ambek Suro. Meskipun Togog jadi pamong wong sing ora apik, Semar jadi pamong satria yang baik. Ini sebab dihukumnya Togog ini karena dari sayembara tadi. Dari sayembara yang tidak menang atau gagal, akhirnya diturunkan ke bumi. Sebenarnya bukan hukuman karena ini suatu tugas, lebih ke tugas karena kalau kita ngomong hukuman kan sepertinya kurang bijaksana. Ini tugas. Ternyata ini tugasnya mulia, cuman dia selalu menjadi penasehat orang-orang yang jahat. Ada juga yang mengatakan ini ya Togog itu dewa kiring sing ora konangan. Itu sebutan Sebutan ya. Karena apa ya namanya dewa kok orang anti disebut atau orang anti sepatuan, padahal kalau dewa pada lazimnya digambarkan dengan sepatu. Nah ini Tinggal di Kayangan ya, ini tinggalnya di bumi. Di bumi makanya saya rasa ini adalah ya, dia berjiwa mulia walaupun di tempat-tempat yang tidak mulia gitu loh. Tapi kalau tidak ada Togog ya tidak balance sih bagi saya, tidak lengkap karena dimanapun itu pasti ada penasehat. Iya. Tapi dalam tokoh pewayangan pasti Togog pasangannya dengan Sarawita. Sarawita Itu sudah menjadi anunya ya. itu Sarawita ya dia mencari teman, dia dikasih teman. Kemarin saya ceritakan Sarawita adalah jin atau raksasa kecil yang pengen menguasai dunia dengan bertapa di dasarnya samudra. Nah, terus akhirnya Togog yang mengambil dia jadi partnernya dan jadi adiknya. Nah, ini jenenge Sarawita jadi Mbilung. Saya kira malah mesti satu keluarga. Sebenarnya tidak ada terah untuk kedewatannya, tidak ada. Malah ada yang menyebutkan Sarawita adalah buto kerdil atau buto cebol kecil. Ada yang mengatakan Sarawita atau Mbilung itu adalah jin kecil. Berarti karakter Togog ini baik apa gimana? Kalau hakikatnya semua makhluk ini sebenarnya hakikatnya adalah baik. Kalau kita cerita filosofi atau cerita kedalaman sebuah penokohan ya, sebagai dalang itu tidak boleh fanatik. Kalau kita ngangkat cerita seorang Togog ya, Togog adalah baik, dia hanya menjalankan tugas. Tidak baiknya Togog adalah di posisinya dia dilalah nenggone ratu-ratu angkara, jadinya dia kelihatan tidak baik. Iya. Contoh terbawa. iya, memangnya Mas Rizal nih seorang santri tulen, tapi setiap harinya dia menemani orang yang judi, menemani orang yang mabuk-mabuk, dia menemani orang yang perbuatannya merampok apa, iya ikut walaupun dia santri. Iya. Dia ikut ke bawah nama yang tidak baik. Berarti ojo parak-parak kebokupak, mbok nganti cepretan belete. Sama dengan nek kepengin wangi ya mereknya bakul minyak wangi. Ya walaupun kita nggak merasakan wong parak-parak nangka ya mesti gupak pulut gitu loh. Maka seperti ini. Jadi ini termasuk Togog. Kalau bicara baik, semua baik. Kenapa semua baik?
Wayang sekarang anane mau metune Pandawa tok semengi utawa metune satria-satria sing terus wayang ora perang lho ya penontonnya. Iya. Nah, sama dengan kehidupan kita gitu kan. Togok identik dengan perut besar. Ya terus orang ngarani. Iya. Ini togok. Nah, togok juga kalau cerita ikon togok ya paling ada togok mantu itu, togok mendem di Banyumas. Bojone togok secara spesifik namanya tidak begitu santer di kancah. Berarti togok bojo. Ya bojo karena dia punya anak sih. Nah, karena ada togok mantu di sana punya anak namanya Endang Tilamsari ya. Endang Tilamsari di Gagrag Banyumasan. Gagrag Banyumasan. Nah, terus wong dia seorang dewa pastinya dia ya punya kewenangan atau milih bidodari. Ya toh? Nah, kemudian anaknya tetap cantik, makanya dia besanan karo Semar. Dia neng togok mantu ke besanane karo Semar. Neng Banyumas karo adine dhewe besanan. Dengan Semar besanan, saingan anaknya Semar itu ora baen-baen, termasuk Raden Janaka melu. Terus Pertinggono melu. Sarawita ge melu ngarah bos anaknya iki. Anaknya Semar itu siapa yang menjadi mantunya togok? Anaknya Semar siapa? Semar Dewa. Semoro Dewa kalau Banyumas. Karena ada perbedaan versi neng Solo karo neng kene beda sih. Jadi neng Solo ki kecublak anaknya togok. Delenger apa anaknya Semar di aduh versinya beda. Namun jangan bahas itu, yang penting ada versi, sama-sama punya versi togok mantu. Wajar. Walaupun namanya beda kan saya sudah sebutkan tadi, per daerah punya Versi masing-masing. Tapi Berarti yang jelas togok mantu versi seumum ya. Ada togok mantunya. Berarti bukan anaknya Semar Petruk, Bagong atau Bawor terus Gareng bukan itu ya? Bukan, Semar kan punya ada sumber cerita. Semar itu Sang Hyang Ismoyo atau Semar. Ada versi cerita Sang Hyang Ismoyo bukanlah Semar. Sang Hyang Ismoyo adalah ayahnya Semar. Ada yang mengatakan Sang Hyang Ismoyo ya Semar. Ini kan versinya beda-beda. Jadi kitabnya banyak. Kalau mempelajari itu puyeng. Kita nggak usah perdebatkan itu. Yang jelas Semar adalah ngejowantah Dewa gitu aja. Lah itu punya anak di Kadewatan dan ada anak di Kadunyan di Marsopodo. Sebenarnya kalau anak-anak Gareng, Petruk, Bawor misalnya itu bukan anak asli. Kalau anak aslinya sebenarnya yaitu yang saya sebutkan kemarin. Iya. Sang Hyang Bongkoan, terus Sang Hyang Suryo, terus Pato, Kuwero, itu sampai 10 anak Kadewatan. Sampai Sang Hyang Komojoyo itu masih anaknya Semar. Komojoyo itu anaknya Semar, anaknya Ismoyo. Benar Komojoyo Rati. Dengan Dewi Kanistra apa bukan berarti? Bukan. Itu ada konon Dewi Senggani. Oh. Itu Dewi Senggani masih sepupunya Ismoyo di Kadewatan sana. Maka punya istri di sini Kanastren atau Kanastri, Kanastren ini punya hanya pendamping. Anaknya ya itu tadi anak angkatnya. Gareng itu konon dari anaknya Pendito. Mati dipupun yang Semar dadi Gareng. Petro anaknya Gandarwo Pati nek cara Banyumas. Ada lagi Gandarwo Rojo Bali, ada Petro. Kemudian jenenge akeh. Petro Ronggung Jiwan, Suro Gendelo, Kantong Bolong dan sebagainya. Terus nek si Gareng Cokrawongso, Gareng jenenge akeh juga gitu. Lah kalau versi Bawor atau Bagong itu beda-beda. Sini Bawor, Wetan Bagong. Tapi Kulon Cepot. tokohnya sama. Sama, Kulon Cepot. Nah, tokohnya ini Bawor yang gede. Bawah-bawah. Nah itu. Nah ini Bawor. Ini kalau Banyumas. Gagrag Banyumasan. Dan ini sama, Bawor. Dalam arti keterangan bahwa Bawor adalah Bagong itu sama terbuat dari ayang-ayangannya Semar. Bayangannya Semar itu ya. Mulanya di Banyumas Bawor sebagai barep karena dia diciptakan dari ayang-ayangnya Semar. Lah kalau di Solo jadi Bagong, jadi Ragile paling muda. Terus kembali ke togok lah. Ini secara dunia perwayangan, togok ini mempunyai ajian apa atau kesaktian apa yang dimiliki oleh
tokoh-tokoh wayang togok? Kalau togok atau secara dewa itu punya katiasan yang hampir sama, yaitu Sabdo Dadi biasa. Sabdo Dadi Karena dewa itu punya katiasan linuwih daripada pada umumnya manungsa ning Madyapada. Dewa itu Sabdo Dadi iki saciptane dadi. Apa sing diomongna dadi? Mabur apa itu? Seperti itu. Lah cuma kayak togok itu memang tidak selalu menggunakan kekuatannya. Karena togok ini tahu persis kapan saya menggunakan kekuatannya. Walaupun togok di posisinya raja-raja angkara, togok tidak membantu dengan kesaktiannya togok itu tidak. Togok hanya menasehati, Justru mengingatkan ojo pokoknya ojo mangkat kan. Ngono kuwi ora urung kok mati. Jadi ini tidak membantu. Cenderungnya dia mengingatkan. Karena membantu angkara bukan hak dia. Mengingatkan baru dia punya hak untuk mengingatkan dan kewajibannya memang itu. Ya, ini pengetahuan buat saya, pengetahuan baru karena saya baru tahu cerita Togok Mantu dengan Semar dan ternyata selama ini anaknya Semar itu bukan hanya Petruk, Gareng, Bagong ataupun Bawor. Mungkin lain waktu bisa saya minta kepada tokoh perwayangan Semar biar tahu sejarahnya. Ya, Semar itu paling kompleks sekali. Hal yang paling sangat kompleks kalau kita ceritakan itu banyak sekali versi dan saya yakin banyak sekali teman-teman yang punya versi Semar karena salah satunya mengapa Semar itu menjadi simbol toko emas gitu. Aku juga heran. Iya, banyak orang toko emas Semar. Terus Pamomong Jagat Semar. Ada apa dengan toko Semar ini sangat misteri. Semar Mesem. Ada jimat Semar Mesem gitu. Jadi ini memang lumayan berat diceritakan. Ini kita hanya kita cerita sesuai dengan kaidah pedalangan saja. Karena pedalangan punya versi yang mengatakan Semar adalah monoton. Karena Semar di luaran itu ada banyak cerita. Semar bagi muatan untuk siar agama Islam punya sendiri cerita tentang Semar itu siapa. Ketemunya Semar dengan Syekh Subakir dan sebagainya. Itu versi. Kembali ada versi lagi Semar adalah Sang Ismoyo yang turun dan sebagainya ada lagi. Jadi kita memang harus bijaksana dalam menyikapi dan kita tidak boleh kultus. Ora oleh kudu gene iki sing bener ora. Jangan saling benar sendiri. Iya, yang penting kita cari kita sedikit mengulik saja. Contoh kayak togok ini. Togok Wijono Mantri. Nah, ini togok. Silakan ini mau ditanyakan bagaimana togok. Berarti seorang Togok ini juga bisa naik ke kayangan? Bisa, sangat bisa. Togok sangat bisa naik. Kalau di dunia pewayangan atau pedalangan kan kita sering menyaksikan togok orang milu-milu perang. Jadi, tapi sering kalau saya melihat togok dimintai petunjuk oleh para raja-raja, tapi saya belum pernah melihat togok milu perangi kalau apa ini. Memang togok nggak ikut perang besar-besar ya, Lang? Togok tidak ikut perang secara besar. Paling togok ikut berperan sebagai sisipan cerita. Contoh kayak yang dilakoni ngene Kaliwori apa kae sing dalang togok dari Semar itu dia Wahyu Kadentreman. ya, waktu itu sarangan sih lakon-lakon perkembangan karena memang dari serat Mahabharata dan serat Ramayana sendiri togok dan Semar atau Ponokawan tidak ada. Jadi memang togok ini salah satu pengembangan seorang dalang dinasis yang mengembangkan bahwa ada tokoh kecil Kawolalit di situ gitu loh. Nah, tokoh nggak perang tapi dia juga berperan di sini dalam artian berperan. Kadang tokoh menceritakan hal kepentingan seorang dalang atau untuk menceritakan kok aku takon sing mateni ramahku sapa. Contoh tokoh Mendem. Tokoh Mendem ini ditanyakan oleh kalau tidak salah ini jenenge Kala Senggi. Kala Senggi takon karo tokoh sing mateni ramahku sapa. Ya tokoh lho mboten ngerti. Ora mungkin ora ngerti kowe kan zamane ramahku kowe wis ngomongi. Tokoh ora gelem Semar karena dia enggak mau mengadu ben mengko dadi peperangan, dia enggak mau. Akhirnya kalau Senggi punya akal.
Dindemi togok diminumi. Kon mabok. Kon mabok, terus akhirnya cerita dia sambil mendem gelayar cerita lah akhirnya ada dendam di situ. Togok gak mau sebenarnya dendam, tapi karena dia nggak sadar geludok kalau cerita ya akhirnya dia tidak sadar menceritakan kalau Senggi adalah anaknya ini, ibunya namanya ini, matinya sama siapa. Ramai lah itu juga Togok mendem. Tapi Togok ini tokoh yang sangat bijak sebenarnya lah. Tidak sangat mas, tidak sangat karena Togok juga apa namanya, kalau ngomong sangat itu kan sudah sesuatu yang Berlebihan. lebih ya bisa dikatakan Togok ini sebenarnya baik gitu aja, kita anukan baik karena kalau sangat bijak ya mungkin dia apa namanya dia mencoba untuk mengendalikan, dia kan tidak punya kuasa untuk itu. Jadi, walaupun dia mampu loh. Apa beda Togok ya dewa mungsu karo Patih Sabrang yo mesti menang Togok, tapi dia enggak menggunakan itu. Togok ini ya bisa dikatakan Togok ya salah jere jadi titah sing netepi marang kodrate itu toh. Netepi marang kodrate. Jadi memang ya kita ambil pencerminan bahwa kita kadang tahu posisi kita. Saya sebenarnya tidak suka di posisi saya, namun inilah saya dan saya harus seperti ini. Harus dijalani. Kalau di bawah wayangan ini Togok kubune siapa Mas Danang? Setiap antagonis itu ada Togok di sana biasanya. Oh gitu Ya kalau zaman Rahwana Ramayana ya dia di sana. Zamannya apa namanya? Kurawa ya tidak, karena Togok itu cenderung ke raksasa bukan ke Kurawa, karena Kurawa bukan raksasa. Di Togok cenderungnya ke Sabrang. Sabrangan. Buta raksasa ya. Berarti Togok ini adalah tokoh atau seorang dewa. Ini luar biasa loh. Seorang dewa tapi tidak punya kesaktian yang luar biasa. Itu geni lah. Loh, itu geni. Pembelajaran untuk kita semua yang ada di sini ini tentang karakter tokoh apa lang? Ringkasannya ya. Ringkasannya adalah gampangannya tembung ini. Tapi ngomong-ngomong ini kameranya tangtung-tangtung. Gampangannya tembung Togok bagaikan ikan di laut. Apakah ikan di laut harus asin? Kan tidak, walaupun lingkungan airnya asin. Itu sama dengan Togok. Togok itu di lingkungan yang seperti itu, tapi Togok tetap aja. Posisi Togok hanya Togok. Jadi tidak terbawa arus. Iya, karena kewajiban Togok tidak ikut ke sana, cuma dia harus hidup di sana dan dikelilingi oleh kejahatan, oleh macam-macam. Tapi Togok tetap pelajar, tetap dia mengingatkan. Lho niku mboten leres. Pun wangsul mawon. Ramane jenengan niku sedanipun nek ora ramane jenengan niku sing ceroboh, kan mengingatkan. Jadi bapaknya jenengan bisa mati ya karena bapaknya jenengan yang ceroboh, bukan karena dibunuh oleh seseorang ya, ada sebab ada akibat. Maka kenapa kalau Togok mengingatkan akhirnya rajanya agak turun, lah nanti Sarawita yang akhirnya nyulut ke semangatnya rajanya lagi. Pun pani, lah gandana. Dikala Togok yang lagi menyemangati, Sarawita yang ngendoni. Itu memang pasangan yang serasi. Mulane anak Togok mesti ana Sarawita. Nah. Angger Togok ngencengi Sarawita ngendoni, Sarawita ngencengi Togok ngendoni. Saling melengkapi lah ya. Togok lambene kaya lambene. Monyong Ya lambene kok. iya nggur anu ya ora mumpung antenan ku lho. Kalau di sini memang cukup sentral Togok karena ada orang fan yang Banyumas ki. Togok metu ya guys. Nah, bener. Tapi memang kebanyakan untuk pecinta wayang kulit pasti kalau Togoknya udah keluar mau kepriwe, jadi nggak tahu gimana ya, kadang yang dinanti adalah Togok. Apa karena iringan musiknya ya lah? Biasanya kalau Togok sama Sarawita keluar pasti sigrak itu loh.
iringan musiknya. Jadi Kenapa salah itu? satunya itu. Yang kedua adalah dia salah satu mencairkan suasana. Jadi suasana tegang perang kan orang kadang-kadang penat. Mau getak-getakan teman-teman kudu fresh dulu. Ketegangan dalam peperangan dicairkan oleh tokoh. Sekali-kali tokoh keluar. Ini dong wis penonton seneng, ada guyuni gitu loh. Tadi ya namanya hiburan kan tidak harus panik loh. Satu. Kemudian yang kedua adalah Togok itu menggambarkan sosok orang kecil dan bahasanya pun dipahami oleh orang kecil. Contoh kalau mamane ratu, weh, ojo nganti kowe ganggu gawe Suradiraja ini sing bahasa-bahasa dhuwur. Suramrata Jaya Mrata ambekan bahasa dhuwur. Tapi dikala Togok keluar, ngene ngomongi kan bahasa kene, bahasa-bahasa orang-orang yang dipahami itu. Kadang orang dalam satu malam pertunjukan wayang, ya karena banyaknya bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi yang digunakan, orang itu mandan Bingung. ya bingung, ya jenuh kan. Bahasa Kawi, bahasa banyak sekali bahasa-bahasa wetan sing kalau di Banyumas ya, orang kan tidak semua tahu. Asing termasuknya Iya. di telinganya. Nah, Togok yang mencairkan dengan bahasa-bahasa Banyumas, Bahasa-bahasa daerah. bahasa sendiri. daerah yang mewakili daripada orang-orang yang tidak tahu bahasa kromo, dhuwur. Akhirnya mereka senang. Oh, aku lah seneng ngerti Togok metu, masalahnya dheweke paham bahasane Togok gitu loh. Iki ngono to jagongan dingin, siki campur sorion dingin dan contohnya ini. Jadi dia tuh mencairkan. Sebenarnya mewakili daripada penonton dan untuk rehat dalam. Ini di wayang kulit ya, terlepas dari apa nilai-nilai yang terlalu tinggi kita biasa yang sama Santai aja. Ringan-ringan. ya. Terus Mas Rizal sebagai jiwa muda, bagaimana tadi ditanyakan untuk tokoh-tokoh? Ya sangat apa ya, dan sih sebenarnya sudah sangat paham dalam dari mana asal tokoh ini, sebenarnya ya sudah memahami lah bahasanya. Setelah dengan rungokna Setelah mendengarkan asal mula tokoh Oke lah Pak. terbuat dari apa ya? Cangkang. Cangkang. tapi sekarang paham besok kan lupa. Lupa. Tokoh. Ya. Kayak kepingin sih karena kekes suaranya sampai suara gitu. Anu suarane kae. Jadi kesimpulan dari Togok tidak banyak yang dibahas karena pertanyaannya juga tidak banyak ya. Jadi yang penting Togok sudah sedikit dikupas dan secara tidak langsung juga sudah membantu teman-teman kita di kancah wedding Mas Guslam yang sering menirukan suara Togok dan bisa diterima oleh masyarakat. Kalau saya sendiri malah cenderung senang dengan tokoh kayak itu. Bahasanya itu mudah. Dipahami. Dipahami. Walaupun kalau menirukan suara tokoh ya gelem ora gelem ki kudu muncul. Kalau di perweddingan di MC itu bagaimana Mas? Contohkan. Loh, Suaranya itu tadi. membahasnya apa? Seperti ngendikane Mas Dalang, pokoknya nek arep niru suara tokoh kudu muncul. Nek ora muncul ora dadi suara tokoh. Dalam ranah apa lu menjelaskan tokoh gitu loh. Coba contohkan. Saya sebagai orang awam pengen tahu loh, Mas. Gini loh Mas Dimas, Iya. kenapa saya kalau dunia perweddingan sering mengeluarkan suara tokoh kayak itu channel untuk ngeringkas. Candrane entok. Ya intinya Togok adalah sosok yang netepi kodrate sebagai penasihat juru nasihat dan menemani menemani titah hambek angkoro atau makhluk bukan hanya manusia tapi ada jin setan juga karena Togok punya kemampuan untuk mengundang bangsa lelembut. Maka juga Togok biasanya gok perjiman diangkat ke gue. Jadi Togok sing ngangkatna perjiman. Karena lelembut Klek, berarti ya, kalau juga. ngatanda ilu-ilu Banaspati itu Togok punya kemampuan untuk memanggil itu. Urusannya tokoh. Kok misalnya uro atau kudo. Dari bangsa jin ya, Loh kita iya, memanggil ya. bisa manggil. Ini bangsa jin gue. Ini itu Banaspati Bajo Barat. Nah, Urusannya kang tokoh lah ya. Rayangan. Togok. Mulane waktu Kaki semono dawa, kaki dawa. ana rokok sing
rokok togok kemutan ora. Oh iya, rokok. Sampai sekarang masih ada. Sing ana menyane kuwi biasane nggo sajen. Oh. Sajen kuwi nggo ngundang Nah, para. ini ini baru tahu maksudnya kenapa diciptakan rokok togok. Nyuwun sewu untuk mohon maaf ini untuk pembuat atau distribusi rokok togok lo ya. Maaf sekali karena tadi Mas Elang sampaikan bahwa togok ini punya apa namanya kelebihan sendiri untuk mengumpulkan bangsa-bangsa jim atau bangsa-bangsa lembut. Nah, mulanya ada kemarin sampai sekarang juga masih ada rokok dengan merek togok. Tapi identik sekali rokok togok itu memang digunakan untuk acara-acara persajinan karena mengandung filosofi lembutnya itu. Ya ora jane. Sebab zaman saiki ki wong ngudut rokok togok ki wis kemampuan anak muda ora mampu. Anu anak muda sekarang kan aleman rokok seler cilik wis buang. Apalagi dia kemenyan ampun sangat. Dia togok ini ya orang-orang umum pakai ini dan togok salah satu kenapa kok togok bisa ngundang bahasa perjiman karena si Durgo Betari atau Betari Durgo itu sama togok ini ya termasuk rikung dia kakaknya kasarane nyambet tua kemarin togok ya beti mulane Durgo segalak apapun nang togok gede kelito kowe mlayu karena togok lebih tinggi derajatnya dari Durga itu. Togok tapi nek ana wong takon rokok togok kok ngerti apa. Tekan rokok tuh. Yang jelas tokoh-tokoh di sini adalah tokoh yang luar biasa, tokoh yang boleh dikatakan tokoh yang tidak menerima, ya tidak berpihak. Pokoknya tokoh-tokoh yang boleh dikatakan tokoh yang wong iso. Ya, terima yang Bandung sesuai kodratnya dan dia tidak muluk-muluk. Kalau dia pengen kaya sudah kaya banget. Ya, padahal seorang tokoh ini sudah mempunyai kesaktian yang luar biasa, tapi tidak semena-mena punya kesaktian yang luar biasa digunakan apa namanya segelem-gelem kan orang ngomong andalan ya andalan karena jebule tokoh seorang dewa. Oh ini kan luar biasa walaupun belum ternyata dewa ya. Pokoknya sering menerima tokoh karena yang seneng karo Iya. Dewa ya, seorang dewa. ya Gede dewa. gede duh Apa nih? Iki gede toko iki, toko Wis mulai gede dalaman. dewa iki lambene maksudnya Gede. Gede toko. niate dalam tinggi Apa ya? ya berarti malam hari ini terima kasih Mas Dalang Tubuh dan terima kasih untuk rekan-rekan ini menjadi pengetahuan kita bersama setelah kita mendengarkan seorang tokoh bahwasannya ini adalah dewa yang sangat luar biasa dan mempunyai kesaktian yang luar biasa dan akhirnya ditiru oleh orang yang luar biasa menjadi merek tokoh dan seperti itu dan tentunya untuk pemirsa dimanapun Anda berada ajak lalen sing urung subscribe di subscribe Jagat Wayang Kulit. Dan untuk pemirsa yang nanti barangkali punya request atau mungkin ada versi lain tentang togok boleh ditinggalkan di kolom komentar dan kita akan belajar bersama karena malam hari ini menceritakan seorang togok menurut versi Ki Dalang Tuwuh sendiri sedikit kalau versi. kita detailkan itu satu malam tidak selesai karena ini kalau kadewatan punya runtutan yang sangat luas sekali jadi kita harus bijaklah di situ kita betul sekali pokoknya yang jelas dari Sanggar Jabang Toko sendiri mempunyai maksud dan tujuan adalah satu sebagai edukasi masyarakat nguri-uri budaya Jawa dan menjaga atas nama budaya supaya tidak punah apalagi kehadiran ini yang masih di bangku sekolah yang malam hari ini juga ikut senang belajar ini mudah-mudahan bisa menjadi wadah budaya wayang dan yang jelas terima kasih untuk Mas Dalang Tuwuh terima kasih Ki Dalang Wito, Mas Dalang Wito, Mas Rizal dan Mas Dimas dan Mas Anggoro Sakuf di belakang layar terima kasih sehat selalu dan pokoknya dari Sanggar Jabang Toko juga mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh pemirsa di seluruh persada pemirsa di seluruh jagat Nusantara di seluruh persada Nusantara ya
pokoknya harus menjaga atas nama budaya daerah masing-masing. Banyumas menjaga budaya Banyumas, Jawa menjaga Jawa dan sebagainya. Yang jelas wayang jangan sampai punah. Itu harapan kami. Dan mohon maaf sekali banyak kesalahan atau mungkin kurang begitu berkenan penyampaian dari Ki Darang Tuwuh. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sendiri mohon maaf saya menggantikan posisi host yang asli karena host yang asli masih punya kegiatan. Dan sekali lagi mohon maaf. Dan ini kenapa bajunya putih-putih, mohon maaf, ini bukan berarti apa-apa, masih ada yang merah satu karena kebetulan Merah putih. ya kebetulan memang sudah ada acara dan Buka bersama. pokoknya yang jelas atas nama budaya Sanggar Jabang Toko mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar sampai dan atas nama rekan-rekan mohon pamit. Lestari budaya. Lestari. Salam budaya. Oh, salam budaya. Lestari budayaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.